Halo, Sobat Pertanian. Selamat datang di channel kami. Pada video kali ini, kita akan membahas sosok luar biasa, Amran Sulaiman, dan bagaimana beliau berhasil memberantas korupsi di sektor pertanian saat menjabat sebagai Menteri Pertanian. Mari kita telusuri langkah-langkah yang diambilnya dan dampaknya bagi sektor pertanian di Indonesia. Amran Sulaiman dilantik sebagai Menteri Pertanian pada tahun 2014. Pada saat itu, sektor pertanian Indonesia menghadapi banyak tantangan, termasuk masalah korupsi yang menggerogoti dana dan program-program penting. Korupsi ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional. Sebelum Amran menjabat, banyak laporan tentang penyimpangan dalam pengelolaan anggaran dan program pertanian. Proyek-proyek seringkali tidak berjalan sesuai rencana, dan bantuan yang seharusnya diterima oleh petani justru terhambat oleh praktik korupsi. Hal ini menciptakan ketidakpercayaan di kalangan petani dan menghambat kemajuan sektor pertanian. Amran memperkenalkan sistem transparansi anggaran yang memudahkan pengawasan penggunaan dana pertanian. Dengan cara ini, aliran dana dapat dipantau secara ketat. Setiap proyek pertanian harus melalui proses evaluasi yang jelas, sehingga setiap pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan. Beliau membentuk tim pengawas khusus yang terdiri dari berbagai elemen, termasuk masyarakat sipil, untuk memantau proyek-proyek pertanian. Tim ini berfungsi untuk memastikan bahwa semua program berjalan sesuai dengan rencana dan tidak ada praktik korupsi. Dengan melibatkan masyarakat, Amran menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap program-program tersebut. Amran tidak segan-segan memberikan sanksi tegas kepada oknum yang terbukti terlibat dalam korupsi. Ini menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak akan mentolerir tindakan korupsi di sektor pertanian. Dalam beberapa kasus, oknum yang terlibat dalam penyimpangan anggaran dipecat dan dilaporkan kepada pihak berwajib. Selain itu, beliau juga melakukan edukasi kepada petani mengenai hak dan kewajiban mereka. Dengan pengetahuan yang lebih baik, petani dapat melaporkan jika ada indikasi korupsi yang terjadi. Amran mengadakan seminar dan workshop untuk meningkatkan pemahaman petani tentang program-program pemerintah dan cara mengakses bantuan dengan benar. Amran juga mendorong penggunaan teknologi dalam pertanian. Dengan memanfaatkan aplikasi dan platform digital, petani dapat mengakses informasi tentang harga, cuaca, dan bantuan pemerintah secara real-time. Ini membantu petani untuk membuat keputusan yang lebih baik dan mengurangi ketergantungan pada perantara yang seringkali terlibat dalam praktik korupsi. Berkat langkah-langkah tersebut, sektor pertanian Indonesia mengalami perbaikan yang signifikan. Distribusi bantuan dan subsidi menjadi lebih tepat sasaran, dan petani mulai merasakan manfaat dari program-program pemerintah tanpa adanya penyimpangan. Produksi pertanian meningkat, dan ketahanan pangan nasional pun semakin kuat. Data menunjukkan bahwa produksi padi, jagung, dan kedelai meningkat selama masa kepemimpinan Amran. Ini adalah hasil dari program-program yang dijalankan dengan baik dan transparan. Dengan meningkatnya produksi dan akses yang lebih baik terhadap bantuan, kesejahteraan petani juga meningkat. Banyak petani yang sebelumnya hidup dalam kemiskinan kini dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Keberhasilan Amran dalam memberantas korupsi dan meningkatkan sektor pertanian juga mendapat pengakuan di tingkat internasional. Banyak negara lain yang menjadikan Indonesia sebagai contoh dalam pengelolaan sektor pertanian yang transparan dan akuntabel. Amran Sulaiman adalah contoh pemimpin yang berani dan tegas dalam memberantas korupsi. Upaya beliau tidak hanya membawa perubahan di sektor pertanian, tetapi juga memberikan harapan baru bagi petani di seluruh Indonesia. Dengan langkah-langkah inovatif dan keberanian untuk mengambil tindakan tegas, Amran telah meninggalkan warisan yang positif bagi sektor pertanian kita. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.